Pas bapaknya bilang bapaknya adalah Grab, itu baru di situ bener-bener kecurigaan gue itu bener-bener kayak udah 100% yakin banget kalau misalkan orang ini ya niat untuk nipu gue, teman-teman. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Nah, di video kali ini gue mau cerita sama teman-teman semua tentang pengalaman yang baru aja gue alamin, teman-teman, kurang lebih 2 hari yang lalu. Dimana kejadian ini tuh gue berharapnya teman-teman juga bisa menjadi pembelajaran, teman-teman, karena dengan adanya kejadian ini gue hampir aja kehilangan uang dengan total kerugian itu kurang lebih di 7.150.000. Mungkin buat sebagian orang uang sebesar itu nggak terlalu besar gitu ya, tapi buat gue itu nilai segitu tuh, wih, gede banget gitu ya, teman-teman ya. Nah, ceritanya ini terjadi pada saat kondisinya gue lagi jual beli handphone, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang tahu kalau misalkan gue ini memang orangnya suka jual beli handphone second ya. Apalagi misalkan handphone yang baru aja selesai gue review itu gue jual gitu ya. Biasanya gue jual di marketplace kayak misalkan Tokopedia, Shopee, terus kemudian di Facebook, OLX dan juga Carousel. Nah, gue mau cerita ini tentang dua marketplace gitu, teman-teman ya. Yang pertama itu di OLX dan juga di Carousel, teman-teman. Nah, handphone ini anggaplah gue posting malam hari gitu, teman-teman ya. Anggaplah gue posting malam hari. Nah, besokannya ya di jam 10 pagi itu ada yang chat gue di OLX, teman-teman, dengan kondisi dia menanyakan unitnya seperti apa, terus kemudian kelengkapannya bagaimana, minusnya apa gitu ya, teman-teman. Karena memang di sini gue coba untuk menjelaskan juga untuk minus dari handphone ini, teman-teman, karena gue jual cukup murah harganya. Kalau misalkan teman-teman itu lihat di pasaran sekarang, harga Samsung Galaxy Note 10 Plus itu di harga second ya, di angka 8 jutaan ya, teman-teman. Nah, di sini itu gue jual dengan dua harga sebenarnya. Kalau misalkan di OLX ini gue jual di 6.950.000, dan yang kedua itu di Carousel itu gue jual di angka 7.150.000. Nah, ini gue cerita untuk yang versi OLX-nya dulu ya, teman-teman. Jadi sekitar jam 10 pagi keesokan harinya ya, gue mendapatkan chat di OLX yang menanyakan kondisi unitnya seperti apa, terus kemudian kelengkapannya bagaimana, dan juga minusnya apa. Minusnya ada sedikit kayak masuk angin, gue bilang kayak begitu. Makanya gue jual dengan harga yang di bawah harga pasaran, gue bilang kayak begitu. Terus kemudian dia nanya, bisa nggak kita COD? Dia bilang kayak begitu. Boleh nggak di Sherlock? Dia nanya seperti itu. Nah, gue bilang kalau misalkan mau Sherlock, kita pindah chat aja nih di WhatsApp. Karena kalau misalkan di OLX ngasih lokasi itu agak sedikit sulit, teman-teman. Nah, setelah di WhatsApp ini dia langsung nanya, tolong dong kirimin foto kelengkapannya seperti apa. Dia bilang kayak begitu, dan iya, gue kirimin fotonya, terus kemudian juga gue kirimin videonya, kondisi unitnya itu seperti apa itu gue kirimin juga ke yang mau beli gitu, teman-teman. Dan nggak berapa lama kemudian dia tuh nanya, mas ini lokasinya di mana, tolong di Sherlock. Nah, gue Sherlock lah nih kondisi gue. Nah, posisinya dia itu waktu itu ada di Tangerang kalau nggak salah, dan sekarang kan posisi gue itu ada di Jakarta Timur, teman-teman. Jadi ya udah gue Sherlock dengan kondisi yang gue lagi di Jakarta Timur. Jadi gue Sherlock ke dia, terus dia bilang, wah mas ini lokasinya jauh juga ya, dia bilang kayak gitu. Iya mas, kondisinya memang saya ada di sini, gue bilang kayak gitu. Nah, ini mas kira-kira mau datang ke sini jam berapa? Ini kan kurang lebih gue chatting itu jam 10 atau setengah 11-an ya, teman-teman ya. Terus dia bilang, kalau misalkan siang ini gimana? Dia bilang kayak begitu. Terus gue bilang, siang ini jam 1 gue ini mau anterin istri gue, teman-teman, untuk ke klinik untuk periksa di jam 1 siang di rumah sakit di daerah Bekasi, teman-teman, tepatnya di daerah Galaksi. Kondisi periksanya itu 1 jam. Jadi gue bilang sama yang mau beli, gimana kalau misalkan kita ketemuan tuh jam 2, gue bilang kayak begitu. Ya udah gue jalan lah ke sana ya, jam 1 gue jalan, terus gue bilang sama dia, mas kita ketemu aja nih di Galaksi, gue bilang kayak gitu, karena gue mau antar istri gue sampai di sana di rumah sakit, gue bilang kayak begitu. Terus kata dia, oh ya udah mas, kita ketemuan aja di sana, nanti kita akan kita cek aja kondisinya di sana. Dan dia bilang, ya udah mas, sampai ketemu nanti ya gitu. Nah, ya udah gue jalan, gue periksa proses maksudnya gue proses periksa istri gue lah gitu ke klinik, dan udah selesai prosesnya. Gak lama kemudian ini orang datang, kurang lebih setengah jam lah dari terakhir gue selesai periksa lah gitu. Kurang lebih setengah jam gue nunggu di sana, orang itu datang nih, teman-teman. Nah, orang itu datang, gue ya basa-basi lah, terus ngejelasin kondisi unitnya seperti apa, minusnya bagaimana. Dan nah, ini waktu proses chatting ya, teman-teman, sama orang ini, dia
berusaha menawarkan harga gitu. Maksudnya dia nggak nawar harga gitu ya teman-teman. Gue harga di 6.950.000. Gue bilang memang itu kondisinya net, dia nggak nawar harga. Tapi ternyata pas kondisinya gue sampai di sana, dia nawar harga teman-teman. Dia nawar harga di 6.500.000. Nah untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus dengan harga 6.500.000 itu menurut gue terlalu murah. Karena menurut gue harga pasarannya itu kan masih di 8 jutaan dan gue jual di 6.950.000, yang artinya itu jauh banget di bawah harga pasaran. Dan menurut gue harga segitu sudah sangat murah meskipun ada minusnya sedikit ya teman-teman. Alhasil ya kita ngobrol lagi, dia negosiasi, dan menurut gue tetap aja harganya nggak masuk kalau misalkan dia nawar di harga 6.500.000 gitu. Dan ya udah alhasil kita selesai di situ dan ya nggak jadi terjadi transaksi teman-teman. Dan ternyata 1 jam kemudian ya kurang lebih lah ya, nggak berapa lama kemudian, di situ gue juga kurang inget 1 jam atau setengah jam, ada yang chat nih teman-teman di Carousell teman-teman. Nah yang di Carousell itu dia menanyakan langsung kondisinya. Ya bang, kondisi handphonenya seperti apa, ada minusnya atau enggak. Nah gue bilang ini kondisi minusnya seperti ini, bla 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 bla. Gue udah menjelaskan lagi. Terus dia langsung menanyakan WhatsApp, bang ada nomor WhatsApp nggak, dia bilang kayak begitu. Gue bilang ya ada nih nomor WhatsApp gue. Nah nggak berapa lama dia langsung WhatsApp gue dengan P gitu ya. Gue juga bingung sih kenapa orang WhatsApp itu dengan nampilin huruf P gitu. Padahal P itu kan ada di BlackBerry Messenger dulu buat ngeping gitu. Kalau misalkan di Yahoo Messenger dulu buat ngebas gitu ya. Nah kalau misalkan di WhatsApp kirim P ya nggak akan ngebas ataupun nggak akan geter handphonenya gitu ya. Maksudnya nggak akan ada ya gitulah teman-teman. Kalau anak-anak zaman dulu tau lah pasti antara Yahoo Messenger sama BlackBerry Messenger kalau misalkan kirim ping atau bas gitu ya. Nah gue jawab lah di situ, ya gue bilang kayak begitu. Nah terus dia nggak berapa lama tolong kirimin gambar fotonya atau lengkapnya kondisi handphonenya. Ya udah gue kirimin lagi gambarnya, terus gue kirimin juga videonya nih teman-teman. Nah setelah itu teman-teman dia langsung nanya nih, mas ini harganya bisa kurang atau enggak. Nah ingat lah ya teman-teman, gue ini jual di di Carousell ini dengan harga 7.150.000. Nah gue berusaha bertahan nih teman-teman ya, namanya penjual gitu kan sosok jual mahal gitu kan, karena harganya udah murah gitu kan. Gue berusaha jual mahal nih dengan harga 7.150.000. Gue nggak mau nawar, maksudnya nggak mau dinego gitu teman-teman. Dan ya udah gue bilang sorry mas harganya net di 7.150.000. Gue bilang kayak gitu sama dia, nggak bisa kurang, nggak bisa mas. Nah gue berharapnya sebenarnya dia nawar nih, maksudnya kalau misalkan emang dia tetap kekeh ya udahlah gue akan lepas di harga 6.950.000. Tapi ternyata dia nggak nawar nih teman-teman, dia nggak nawar. Dan dia langsung nanya, mas tolong Sherlock dong alamatnya ada di mana. Gue bilang alamat rumah atau gimana? Iya mas alamat rumah. Ya udah dong, karena waktu itu gue posisinya ada di Galaxy, ya udah gue tetap kirim alamat rumah gue yang ada di Jakarta Timur gitu teman-teman. Dan setelah itu gue pulang lah gitu, karena memang tujuan gue dari situ langsung pulang kan, karena nggak jadi COD. Ya udah gue langsung pulang. Dan ternyata tiba-tiba di jalan istri gue ngajakin untuk makan gitu teman-teman. Dan ya udah gue alhasil melipir sedikit ke BKT untuk makan bakso Malang waktu itu di situ. Dan waktu itu di sana orangnya itu kayak ya udah biasa aja gitu, nggak yang terlalu ngejar banget unitnya. Gue juga yang nggak terlalu banget menginformasikan. Nah tapi dia juga menanyakan, mas ini lokasi mas di daerah sana, mas kerja di sana atau gimana? Dia bilang kayak begitu. Karena kan depan rumah gue ini kan jual ayam gimbal gitu teman-teman ya, ayam goreng, ayam gimbal Jawara namanya teman-teman. Dan gue Sherlocknya itu alamat atau lokasinya si ayam gimbal itu teman-teman, karena ya udah rumah gue kan di situ gitu kan. Nah dia nanya, masnya kerja di ayam gimbal? Gue bilang enggak, memang rumah saya itu depannya ada ayam gimbal Jawaranya. Nanti kalau misalkan emang udah sampai ke rumah, nanti tinggal di info aja mas, atau enggak telepon aja ke saya, nanti saya akan keluar. Gue bilang kayak begitu. Nah tapi karena posisinya gue lagi makan bakso dulu kan di Kalimalang, bukan di Kalimalang, di BKT gitu kan, bakso Malang maksudnya, makan di BKT. Gue bilang lah sama orangnya, mas sorry nih mas, gue lagi ada di jalan, lagi nyetir posisinya, gue bilang kayak begitu. Dan sekarang posisinya gue lagi ada di Kalimalang, di BKT maksud gue, bolak-balik mulu, maksudnya makan bakso Malang di BKT gitu teman-teman. Ya gue makan bakso Malang di BKT. Gue bilang sama dia, mas gue posisinya lagi ada di BKT nih, mas mau ketemu di mana? Gue bilang kayak gitu. Nah itu orang gue teleponin ya, karena gue orangnya kalau misalkan ngejelasin kayak gitu kan agak sedikit ribet ya teman-teman ya. Gue pengen telepon, mas ada di mana lokasinya, nanti kita mau COD-an di mana, gue tungguin. Gue bilang kayak begitu teman-teman. Dan dia nanya konfirmasi ke gue, masnya sekarang lokasinya ada di mana gitu, berusaha untuk memastikan kondisi gue ada di mana gitu teman-teman. Ya udah gue bilang sekarang saya kondisinya lagi ada di BKT mas, lagi makan bakso Malang. Mas mau ketemu di mana? Di rumah atau di bakso Malang? Gue tanya sama dia, mas ini sebenarnya lokasinya di mana? Gue bilang kayak gitu. Nah terus dijawab nih di WhatsApp, saya lokasinya ada di Cibubur mas, cuman kebetulan
supir ayah saya, dia bilang kayak gitu, supir ayah saya itu ada di Pondok Gede mas. Nah mumpung deket nih mas, nanti saya tinggal minta tolong sama supir ayah saya untuk ke daerah masnya untuk ngambil unitnya. Gue pikir kan, wih gila nih orang kaya gitu kan istilahnya, karena udah apa maksudnya masih muda tapi udah punya supir gitu kan. Gue berpikir wah kayaknya anak orang kaya nih, dan juga apa namanya, dengan harga 7.150.000 itu juga dia nggak pakai nawar ya. Menurut gue wah ya udahlah, gue bersyukur lah, apa ya, alhamdulillah berarti harga handphonenya itu laku dengan harga di atas 6950 sesuai harapan gue yang awal gitu ya. Ternyata harganya naik nih 7150. Gue berpikir ya udahlah dapat untung lumayan lah, gue bilang kayak begitu kan. Setelah itu dia bilang oh ya udah mas, tunggu aja di sana, nanti kita COD-nya di tempat bakso Malang, dia bilang kayak begitu. Nanti saya suruh supir ayah saya datang ke sana ya mas, mas tunggu aja. Oh ya udah, gue bilang kayak begitu. Gue tunggu aja di sini, dan ya udah nggak berapa lama kemudian gue chat lagi, mas supirnya udah jalan atau belum, gue bilang kayak begitu. Karena ini posisinya udah setengah jam ya, kurang lebih setengah jam gue nunggu. Setelah ini gue selesai makan ya, setengah jam gue nunggu, ternyata supirnya kan belum datang. Gue tanya, mas sudah jalan apa belum? Sudah mas, supirnya sudah jalan, nanti ditunggu aja ya. Dia bilang kayak begitu. Oh ya udah gue sambil ngerokok gitu kan, sambil ngerokok nungguin supirnya datang. Dan nggak berapa lama kemudian ada telepon nih masuk. Nah di handphone gue tuh kan gue sering banget bikin silent ya, maksudnya bergetar aja, nggak pakai ada suara, dan gue nggak denger, dan alhasil teleponnya nggak keangkat. Nah teleponnya itu dari si orang ini nih teman-teman nih. Nah terus karena gue nggak angkat, dia tiba-tiba langsung intens banget nih teman-teman nih, nanyain kondisi gue. Karena awalnya itu kan kayak misalkan gue chat itu jam 10 lah misalkan gitu, dia baru balasnya jam 10:11 atau jam 10:07 gitu. Jadi nggak langsung gitu teman-teman ya. Jadi ada proses nunggunya gitu. Dan tiba-tiba pada saat kondisinya dia habis telepon itu, pas kondisi supirnya sudah datang di tempat lokasi itu, dia langsung nelpon gue, terus langsung chatnya tuh langsung bertubi-tubi gitu teman-teman. Halo bilang kayak gitu. Mas gimana mas, kondisinya udah pergi atau gimana? Terus gue bilang iya mas, sorry tadi handphonenya gue silence jadi gue nggak denger, gue bilang kayak begitu. Iya mas, supirnya udah datang. Iya mas udah datang, supir saya di depan pakai mobil R3 warna hitam, dia bilang kayak gitu. Menurut gue juga agak sedikit canggung sebenarnya, pakai supir tapi mobilnya kok R3. Sorry bukannya sombong atau gimana gitu ya teman-teman, tapi ya udah gue berpikir mungkin itu mobil operasional, gue pikir kayak gitu. Nah terus nggak berapa lama, mana mas suruh masuk aja supirnya, gue bilang kayak gitu. Boleh nggak saya minta nomor supirnya, nanti saya telepon, suruh masuk aja. Maksud gue kan sambil masuk nanti gue suruh makan bakso juga supirnya, sambil kita ngobrol ngejelasin unitnya. Dia bilang udah mas nggak usah, masnya keluar aja, nanti langsung aja unitnya dikasih ke supir saya. Nah yaudah dong, gue keluar, posisinya istri gue masih nunggu di tempat bakso Malang. Gue keluar dari bakso Malang itu, terus gue cari-cari, mas di mana supirnya? Itu mas di depan Koramil. Dia bilang di depan Koramil. Gue cari. Nah hasil ketemulah nih supirnya nih. Nah setelah itu gue samperin lah si bapaknya ini, pak dengan bapak apa namanya supirnya bapak ini ya? Gue bilang kayak gitu. Kata dia iya mas. Nah si bapak itu iya aja. Yaudah pak, ke dalam aja yuk, kita ambil unitnya. Nah bapaknya nggak mau nih gue ajak ke dalam untuk makan bakso sambil ambil unitnya, dia nggak mau. Nah alhasil ya udah akhirnya kita ngecek unitnya tuh ada di mobil, karena mau unitnya emang gue taruh di mobil. Terus ya udah kita ngecek di mobil bareng-bareng, gue bilang kayak begitu. Nah gue ngejelasin kondisi unitnya, minusnya seperti apa lah. Pokoknya intinya walaupun ini adalah apa namanya supirnya ataupun orang yang dimintai tolong sama si mas-mas ini, gue berusaha menjelaskan dengan baik. Maksudnya kondisinya seperti ini, cacatnya seperti ini, tapi semuanya normal dan segala macam. Itu gue berusaha menjelaskan. Nah setelah itu orang ini juga langsung telepon gue, mas langsung aja unitnya dikasih ke supir saya ya, nanti ini saya transfer unitnya mas, tolong mas transfer unitnya, saya transfer uangnya mas, tolong kirimin nomor rekeningnya. Oh ya udah, saya juga lagi ngobrol nih sama supirnya, gue bilang kayak begitu. Ya udah gue kirim lah nih nomor rekening gue nih ke si mas-mas ini. Gue kirim nomor rekening gue ya. Terus nggak berapa lama kemudian ya, dia langsung ngirimin lagi nih ke gue bukti transfer di jam itu. Terus kemudian dengan jumlah itu dia kirimlah bukti transfer, mas ini udah saya terus dia tuh telepon, pertama tuh dia telepon dulu ke gue. Terus dia bilang, mas ini udah saya transfer ya uangnya, tolong dong unitnya langsung kasih ke supir saya, dan soalnya dia buru-buru, dia bilang kayak begitu. Nah ya gue juga nggak enak kan ya sama supirnya, karena emang dia buru-buru nih teman-teman. Nah untungnya teman-teman ya, untungnya mungkin kalau misalkan buat orang-orang yang udah dikasih transferan duit, dia nggak ngecek lagi dan langsung aja kasih unitnya gitu ke si supirnya. Tapi untungnya alhamdulillahnya gue adalah orang yang selalu ngecek
ya setelah ada transferan itu gue biasanya selalu ngecek di mutasi rekening gue. Dan setelah gue ngecek teman-teman, itu duitnya belum masuk teman-teman. Gue bingung dong, soalnya kan sama-sama bank yang sama nih. Kalau misalkan sama-sama bank yang sama kan harusnya itu nggak ada nggak ada delay gitu, harusnya real time gitu ya teman-teman. Dan akhirnya gue screenshot dong mutasi rekening terakhir gue sama mutasi rekening gue, dan gue kirim ke mas-masnya. Mas, ini pembayarannya belum masuk mas, kok dari masnya udah kekirim? Iya mas, ini dari saya udah kekirim. Terus dia kirim lagi sisa saldonya dia, dan mutasi rekeningnya dia dikirim, sisa rekeningnya tinggal 3 juta. Terus ada bukti transfer ataupun juga mutasi rekening ke rekening gue sebesar 7.150.000, ada nomor referensinya di jam yang sama, di tanggalnya itu juga. Maksud gue bener-bener real time lah, bener-bener kayak gimana orang transfer antar bank, sesama bank itu ya kayak gitu loh gitu teman-teman. Jadi bener-bener mirip banget, plek banget. Ya ini bener-bener gila deh, gue nggak tahu deh dia pakai aplikasi apa, tapi yang jelas itu bener-bener screenshotnya mirip banget teman-teman. Itu screenshotnya mirip banget. Dan ya setelah gue konfirmasi, mas tapi dananya belum masuk, gue bilang yaudah mas, saya coba telepon dulu ke call centernya dulu ya. Nah nggak berapa lama kemudian gue telepon lah nih call centernya. Ya sebelum gue telepon call center, gue bilang nih sama bapak yang tadi, yang supir itu nungguin, pak tunggu ya pak, saya konfirmasi ke pihak banknya dulu karena dananya belum masuk. Terus kata bapaknya, ya mas coba dikonfirmasi aja, karena biasanya juga kalau misalkan itu dia langsung. Nah dia tuh, gue berpikir kan karena memang dia ini karyawannya, dia sambil kontek-kontekan nih sama si mas-masnya itu. Setelah itu gue telepon lah nih ke call center bank tersebut gitu kan. Gue telepon, terus gue tanya apakah bener ada transferan di jam segini tanggal sekian atas nama rekening gue dengan nominal 7.150.000. Nah ternyata pas dikonfirmasi ternyata memang nggak ada transferan dari si mas-mas ini. Transaksi terakhir gue ya di bank ini adalah gue itu ada pendapatan sebesar 1.950.000-an kalau nggak salah dari Shopee teman-teman, karena barusan istilahnya ada penjualan dari Shopee dan itu sudah cair, jadi gue tariklah dananya. Dan itu terakhir kalinya dana masuk ke rekening gue sebesar 1.950.000-an. Nah setelah itu gue konfirmasi, tapi ini ada transaksi, gue bilang kayak gitu, dari rekening si atas nama ini, dari atas nama mas ini ke rekening gue sebesar 7.150.000, apakah bener? Dibolak-balik dicek lagi sama pihak customer service, ternyata itu belum ada. Dan gue itu sempat ngerekam pembicaraan dengan si customer service, tapi di kurang lebih ya 30-40 detik terakhir ya gitu teman-teman, untuk memastikan aja bahwasannya memang belum ada dana masuk. Kalau misalkan takutnya si mas-mas ini kekeh gitu kalau dananya udah masuk. Posisinya juga waktu itu gue loudspeaker supaya si bapak itu atau si supir itu juga denger nih kondisi gue lagi ngobrol sama si customer service ya. Kepada pihak pengirim dananya maksud saya. Ya. Kemudian nanti untuk pengirim dananya silakan menghubungi kami untuk dibantu pengecekannya lebih lanjut Pak, dikarenakan Oh gitu. untuk pengiriman ke sesama BCA itu langsung masuk pasti Pak, seperti Ya, itu. langsung masuk ya, jadi memang Iya. real time ya harusnya ya. Betul, jadi dari real pihak time pengirim dananya harus konfirmasi iya. ke BCA-nya dulu ya. Iya, dikarenakan Bapak kan di sini sebagai penerima dana, berarti kan Bapak di sini sifatnya pasif Pak, seperti itu. Oh gitu. Oh ya udah, Iya. berarti nanti saya tinggal minta tolong sama pengirim dananya untuk konfirmasi ke BCA ya. Betul, seperti itu. Iya. Baik, Pak Dimas, sebagai informasi saat ini ada cara lain menghubungi Halo BCA menggunakan akses data internet tanpa pulsa, yaitu menggunakan aplikasi Halo BCA Apps yang dapat di-download melalui Play Store ataupun App Store, seperti itu ya. Ya. Baik, Pak Dimas, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup. Itu aja. Baik, semoga untuk dari transaksi kedepannya berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami kembali. Terima kasih telah menghubungi Halo BCA, Pak Dimas. Selamat sore. Sore. Nah setelah gua itu ngobrol sama customer service, gue bilang sama bapaknya, Pak maaf ya Pak, saya belum bisa kasih unitnya sebelum dananya itu masuk ke rekening saya. Nah si bapak itu juga bilang, iya mas ditunggu aja, harusnya sih kalau misalkan sesama bank itu real time, jadi bisa langsung masuk. Nah gak berapa lama kemudian itu gue juga konfirmasi nih ke mas-mas yang transfer dananya ke gue konfirmasi ke dia, mas sorry mas ini dananya belum masuk dan saya sudah konfirmasi ke pihak bank, katanya memang belum ada dananya. Terus gue bilang coba deh mas konfirmasi langsung ke pihak banknya kalau misalkan memang mas juga sudah melakukan pengiriman dana. Oh yaudah mas tunggu, kata dia seperti itu. Nah sambil gue ngeberesin unitnya, gue udah riset nih unitnya, udah balik pengaturan pabrik supaya tinggal gue kasih nih ke bapak ini, dan bapak ini cabut karena kan bapaknya bilang buru-buru ya dan minta cepet gitu kan. Nah karena mungkin menurut gue bapaknya juga mungkin banyak kerjaan ya, gue nggak enak gitu kan.
Tapi gue tetap bilang sama bapaknya, Pak maaf ya Pak, saya belum bisa ngasih unitnya sebelum ini dananya masuk. Pak tunggu sebentar ya, saya mau ketemu sama istri saya dulu. Gue bilang kayak gitu teman-teman. Nah istri gue juga kaget gitu, loh kok dananya belum masuk tapi unitnya udah dikasih? Enggak, unitnya belum gue kasih. Tapi ya udah, gue nggak berani juga, dan gue juga posisinya nggak enak sama bapak-bapak yang nungguin itu karena kan kondisinya lama gitu kan. Ya udahlah, alhasil nggak berapa lama kemudian mas-mas ini bilang, Mas iya saya sudah konfirmasi ke pihak bank dan di sini di daerah sini ada kendala sistem, jadi kurang lebih 1-2 jam dananya baru bisa masuk. Dia bilang kayak gitu. Kalau misalkan emang oke Mas, kasih aja unitnya dulu ke si supir saya Mas, nanti kalau dananya udah masuk saya kabarin. Ya gue nggak percaya lah, gue nggak percaya gitu aja. Alhasil ya udah, gue nggak kasih gitu teman-teman unitnya. Jadi ya udah, gue tahan unitnya. Nah jadi ya udahlah, gue sambil tunggu kurang lebih ya adalah 45 menit gitulah. Proses itu nunggunya gue sambil ngobrol, gue ajak ngobrol, bapaknya gue ajak masuk untuk makan bakso. Itu bapaknya juga nggak mau, tapi ya saking nggak enaknya gitu ya, gue gimana, gue juga bingung. Terus nggak berapa lama kemudian bapaknya bilang, ya udah deh Mas, ini prosesnya saya cancel aja ya. Maksudnya cancel gimana Pak? Maksudnya nggak jadi ngambil unitnya? Ya udah kalau misalkan emang nggak jadi ngambil nggak apa-apa. Nggak Mas, ini sebenarnya mas-mas ini pesen Grab. Ah, gue bilang pesen Grab Pak. Jadi Bapak Grab? Iya, saya bukan. Saya pikir Bapak karyawannya si mas-mas itu. Enggak Mas, saya Grab. Jadi mas-mas si Bapak ini mesen ke saya. Dia bilang kayak gitu. Aplikasinya atas nama A, tapi barangnya nanti dikirim atas nama M. Dia bilang kayak gitu. Nah nanti barangnya ambil di lokasi ini ya Mas, atas nama Dimas, nanti kirimnya ke lokasi M. Nah gue tanya, Pak emang lokasinya di mana waktu pengiriman? Di Depok Mas. Oh di Depok, pas tadi dia bilang ini lokasinya ada di Cibubur. Lah gue bilang agak bingung juga, jadi Bapak ini Grab bukan supir? Bukan, pantesan pas gue tanya-tanya tuh tadi kok gue sempet nanya ya, Pak bener Pak ini rumahnya di Cibubur ya? Bapak lagi ada di Pondok Gede ya? Dia tuh kayak bingung gitu, gelagapan gitu jawabnya. Karena ya gue sih nggak menyalahkan bapaknya gitu ya, maksudnya karena bapaknya kan cuma terima orderan aja gitu untuk ngambil unit, dan langsung jalan ngambil unitnya karena dia disuruh untuk ngambil unit ke gue di alamat ini, dikirimnya ke Depok. Nah bapaknya juga kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan ya udah, kondisi pas bapaknya bilang bapaknya adalah Grab, itu baru di situ bener-bener kecurigaan gue itu bener-bener kayak udah 100% yakin banget kalau misalkan orang ini ya niat untuk nipu gue teman-teman. Dan nggak lama dari kejadian itu gue chat orangnya itu centang 1. Sebenarnya bukan gue duluan chat ya, si bapak itu yang ngechat si mas-masnya itu, dia centang 1. Kata bapaknya, iya nih Mas, pas saya cek ini orangnya cuma centang 1, coba saya telepon ya, kata dia. Nah ditelepon nggak diangkat-angkat teman-teman, ternyata nggak diangkat-angkat. Terus gue juga chat, ternyata emang langsung centang 1, dan alhasil gue langsung diblokir di situ teman-teman sama si mas-mas ini. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, alhamdulillahnya gue nggak jadi kena tipu ya. Karena kalau misalkan buat orang awam mungkin habis setelah ditransfer uang sebesar 7.150.000 dan dikirim bukti transfernya yang itu kondisi bukti transfernya tuh mirip banget gitu teman-teman, pasti langsung oh yaudah Pak handphonenya saya kasih ke Bapak, yaudah Pak makasih ya. Kalau misalkan orang awam yang mungkin juga dia nggak pakai m-banking gitu ya, harus ngecek dulu ke ATM dan males gitu, kondisinya lama gitu harus cari ATM dulu, mungkin akan langsung kasih aja unitnya dan baru ngecek nanti ya, setelah mungkin mereka tadi habis makan bakso istilahnya, setelah gue mungkin habis makan bakso gitu baru gue cek gitu, dan ternyata dananya belum masuk. Asli itu akan epic banget deh, itu ceritanya bakalan epic banget teman-teman kalau misalkan sampai kejadian kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya Allah masih sayang sama gue masih dikasih keselamatan, diberikan keselamatan untuk tidak menjadi korban penipuan ya teman-teman. Dan ya izin Allah lah gue masih bisa masih milik lah sama si Galaxy Note 10 Plus itu, dan gak jadi kehilangan handphone itu. Dan ya mungkin bisa dibilang dengan kerugian 7.150.000 ya teman-teman. Dan ya alhamdulillah ya teman-teman. Dan semoga cerita ini juga bisa jadi pembelajaran nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan kalian melakukan transaksi, baik itu orangnya langsung ataupun ada dimintain tolong, kalau misalkan mereka menggunakan transfer e-banking ataupun m-banking, pastikan kalian cek dulu dananya sudah masuk atau belum. Kalau misalkan kalian harus jalan untuk cari ATM, lakukan ya, cek dulu. Kalau misalkan kalian belum pasti dananya itu sudah masuk, unitnya jangan kalian kasih, atau barang yang kalian jual itu jangan langsung kalian kasih. Ya gue di sini berharap teman-teman tidak mengalami kejadian
seperti gue ya. Mungkin segitu aja teman-teman ya, cerita gue mengenai pengalaman yang barusan aja gue alamin. Semoga kalian juga bisa lebih berhati-hati ya. Gue pun juga menjadi pembelajaran supaya jadi lebih hati-hati ya teman-teman. Dan ya mungkin segitu aja cerita gue, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bingung teman-teman, bingung. Dengan kondisi kayak gitu sih bingung gua. Kalau misalkan emang kejadian langsung ya, 7.150.000, mungkin buat lo orang itu duit sedikit kali ya. Buat gua mah gede banget coy, buat beli mie rebus tuh bisa dapat berapa bungkus itu kan.